Udah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Irfan Yohanes Purba dan Yongki Andreas Tepu dari kelompok 11 Manajemen Perubahan ingin menjelaskan bab 15 mengelola perubahan. Mengelola perubahan adalah seni untuk memproses di mana perubahan sistem yang dilakukan secara terkendali dengan mengikuti kerangka kerja yang ditentukan pra atau model sampai pada batas tertentu. Purhantara 2012. Sifat dan perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Setiap perubahan yang terjadi di dalam organisasi memiliki dampak yang besar bagi organisasi itu sendiri dan diharapkan dapat membawa dampak positif dan berjalan secara efektif. Dorongan untuk berubah. Dorongan eksternal, dorongan yang berasal dari dalam lingkungan, misalnya mata uang, pemasok, dan lain-lain. Dorongan internal, dorongan yang berasal dari organisasi itu sendiri, misalnya tenaga kerja, dan lain-lain. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang secara berurutan dan tepat waktu. Perubahan reaktif adalah perubahan atau respons terhadap bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. 2. Mengelola perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu fenomena yang kompleks sehingga seseorang manajer tidak bisa melakukan suatu perubahan secara langsung, namun perlu perubahan secara sistematis dan logis agar memiliki suatu kesempatan realistis untuk berhasil. Langkah-langkah dalam proses perubahan. Unphrasing, proses penjelasan perubahan kepada individu yang akan terpengaruh oleh perubahan agar dapat memahami mengapa perubahan itu dilakukan. The change itself, perubahan itu sendiri yang diimplementasikan atau hilang. Refreshing, proses penekanan dan mendukung perubahan sehingga ia menjadi bagian dari sistem. Memahami penolakan akan perubahan. Elemen lain dari manajemen perubahan yang efektif adalah memahami penolakan yang sering kali mengikut perubahan. Penolakan yang sering terjadi karena tidak adanya kepastian kepentingan pribadi yang terancam, perbedaan persepsi, rasa kehilangan. Mengatasi penolakan terhadap perubahan. Teknik-teknik dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, pendidikan dan komunikasi. Yang ketiga, fasilitas. Dan yang keempat, analisis bidang dan lain sebagainya. Next. 3. Pembagiannya adalah yang pertama rancangan pekerjaan, yang kedua departementalisasi, yang ketiga hubungan pelaporan, yang keempat distribusi otoritas, yang kelima mekanisme koordinasi, yang keenam struktur lini staff, yang ketujuh rancangan keseluruhan, yang kedelapan budaya, dan yang kesembilan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua teknologi dan informasi. Pembagiannya yang pertama teknologi peralatan, yang kedua proses pekerjaan, yang ketiga urutan pekerjaan, dan yang keempat sistem pengendalian. Yang ketiga orang. Pembagiannya yang pertama kemampuan dan keterampilan, yang kedua kinerja, yang ketiga persepsi, yang keempat ekspektasi, yang kelima sikap, dan yang keenam nilai. 4. Pengembangan organisasi. Yang pertama, asumsi pengembangan organisasi adalah suatu usaha yang terencana yang berskala organisasi yang dikelola dari puncak dan dimaksudkan untuk
meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui referensi terencana dalam proses organisasi yang menggunakan pengetahuan perilaku. Yang kedua, teknik pengembangan organisasi. Yang pertama, diagnostik. Yang kedua, membangun tim. Yang ketiga, timbal balik survei. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, aktivitas antar kelompok. Yang keenam, penyelesaian melalui pihak ketiga. Dan yang ketujuh, konsultan proses. 3. Efektivitas dan pengembangan organisasi. Ialah suatu bentuk penting dari perubahan organisasi yang berfokus pada isu proses. Efektivitas dari pengembangan organisasi bisa disebabkan oleh intervensi maupun perubahan kondisi ekonomi dan faktor lainnya. Yang kelima, inovasi organisasional. Inovasi adalah usaha yang berkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk. Yang pertama, proses inovasi. Yang pertama, pengembangan inovasi. Yang kedua, pengembangan aplikasi. Yang ketiga, peluncuran inovasi. Yang keempat, pertumbuhan inovasi. Yang kelima, kematangan inovasi. Dan yang terakhir, keenam, penurunan inovasi. Bentuk inovasi. Yang pertama, inovasi radikal versus inovasi bertahap. Yang kedua, inovasi teknisial versus inovasi manajerial. Yang ketiga, inovasi produk versus inovasi proses. Kegagalan untuk berinovasi. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Yang kedua, penolakan akan perubahan. Dan yang ketiga, kegagalan untuk mengenali kesempatan. Yang terakhir, mendorong inovasi dalam organisasi, yaitu sistem penghargaan, budaya organisasi, dan yang terakhir, internship dalam organisasi yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf lebihnya dimaafkan. Kalau ingin bertanya silahkan. Makasih.